Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan semuanya. Apa khabar malam hari ini? Sedang rasanya saya Puan Asma pada malam hari ini balik dapat menjumpai Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan. Tentunya dalam gelaran kesayangan kita, Senandung Melayu. Seperti biasa Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan Senandung Melayu hadir selama 1 jam ke depan. Dan pada malam hari ini, wah, ramai jemputan Puan Asma, Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan. Malam hari ini Asma ada jemputan lagi yang nak berbincang-bincang dengan Asma pada malam hari ini. Pasti Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan juga pasti penasaran dengan siapa malam hari ini Puan Asma akan berbincang. Langsung Puan Asma panggilkan bintang tamu kita pada malam hari ini. Inilah dia Bapak Juprizal STHI SHMH. Assalamualaikum. Salam. Pak silakan duduk Pak. Iya. Apa kabar? Enggak rumah seorang ya Pak ya? Seorang. Saya alhamdulillah sehat. Pak Juprizal macam mana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Agak batuk sikit lah. Agak batuk sikit. Apa banyak pun tak apalah. Memang cuaca memang sedang tak bagus ya Pak Juprizal. Iya betul, betul. Iya Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan, mungkin sebagian besar Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan ni dah tahu dengan beliau ni. Karena memang beliau ini sudah cukup sering waro-waro lah ya, kalau kata orang Kenan, waro-waro kemana kesana kemari. Dan dikenal sebagai tokoh muda Provinsi Riau. Dan pada malam hari ini, sesuai dengan tagline beliau ni, kita akan berbincang mengenai Riau Bangkit Rakyat Sejahtera. Sehubungan dengan beliau ni juga merupakan salah satu kontestan yang akan mengikuti di DPD RI. Betul ya Bang Juprizal ya? Betul. Iya. Baik Bang Juprizal, boleh disapa dulu lah pemirsa kita pada malam hari ini, silakan. Assalamualaikum masyarakat Riau yang kami cintai. Malam ini kita sama-sama berbincang-bincang, bersembang lah ya. Iya. Kita nak berbual tentang macam mana masa depan Riau ni ke depan. Orang kata kalau kita ke Jakarta, kata dia Riau ni kaya, kata dia kan. Iya. Riau memang kaya, tapi masyarakat Riau ni masih banyak miskin. Orang cakap sekarang ada kemiskinan ekstrim, itu ada di Meranti. Ada di Meranti. Itu yang nak kita bual nih. Oh, itu yang nak kita bual. Wah, luar biasa nih Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan, menarik nampak yang nak kita bualkan nih. Memang betul, memang betul. Orang kalau cakap kalau misalnya ada orang Riau main entah ke Jawa, contohnya mahasiswa lah ya. Kalau mahasiswa tu dalam paguyuban tu pasti terkenal, mahasiswa Riau ni orang apa nih, orang ada-ada nih katanya kan. Padahal di Riau sendiri masyarakatnya masih banyak yang menyedihkan lah ya Bang Juprizal. Tapi sebelum kita nak bincang ke yang inti nih Bang Juprizal, ini masyarakat ni lebih kenal lebih dalam. Tak kena kamu kata sayang. Bolehlah Bang Juprizal nih memperkenalkan lagi diri, mungkin dah nikah ke belum, ada anak ke belum, dulu sekolah ke mana, silakan. Ya, saya alhamdulillah saya lahir di Pasir Pengarayan. Pasir Pengarayan, Rokan Hulu ya. 43 tahun yang lalu. 43 tahun yang lalu. Dah tak muda je, betul lagi ni. Tapi alhamdulillah semangat masih muda. Masya Allah, muda. 43 tahun tu muda. Muka wajah nampak macam 38. 38, Masya Allah. Kelas 6 bapak saya meninggal, mbah saya meninggal. Saya dibawa paman saya ke Bangkinang. Saya sekolah di Bangkinang, sanawiyah, aliyah di Salo. Iya. Kemudian aliyah di Kuok. Waktu itulah saya di sana menakik getah. Menakik getah di Simpang Siabu, naik ke atas sana 15 kilo. Ya, terkenang lagi ya. Terkenang. Di sanalah saya belajar macam mana berorganisasi. Aktif waktu itu di Tapak Suci Muhammadiyah, ikut menjadi pemuda Muhammadiyah, ada bina sama buya-buya Muhammadiyah di Kampar. Kemudian saya kuliah di Pekan, di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Riau. Kemudian di sanalah saya belajar, ya saya berorganisasi, ada namanya lembaga dakwah kampus. Saya jadi ketua pada saat itu. Unit kegiatan mahasiswa Islam Ukmi Al-Kahfi, UIR. Kemudian saya juga terlibat aktif dengan diskusi-diskusi dengan HMI, kami ada IMM. Nah, saya ikut mengisi latihan kepemimpinan, itu kan di sana. Kemudian juga demonstran
Oh, aktivis kok kisahnya. Aktivis, Iya. Katanya aktivis. Aktivis. Iya. Aktivis tuh badannya tipis. Badannya tipis zaman dulu tuh ya. Zaman dulu. Sebab yang kami makan tuh mie. Iya. Indomie, super mie. Nah, itulah tuh. Iya. Jadi memang dari zaman sekolah dulu udah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan macam gitu ya. Iya. Apa memang hobi ke atau ada yang ngajak atau macam mana? Saya nih gini Puan ya, saya merasa memang kita ini punya tanggung jawab sosial. Mahasiswa apalagi dia agent of change. Iya. Dia ini agen perubahan. Jadi kalau menengok waktu saat itulah ini PLN naik tarifnya, kemudian listrik gas naik. Waktu itu masih telepon ya, telepon naik bersamaan, BBM naik juga. Iya. Kita udah merasa ini tak betul lagi. Maka pada saat itu kita demo. Saya kumpulkan teman-teman, saya kawan-kawan, saya bawa bus kampus. Saya naiklah di atas bus itu. Pakai toa kan? Iya. Kawan-kawan, coba bayangkan emak-emak kita yang di rumah. Orang itu dalam keadaan menderita saat ini. Kenapa? Karena sembako naik, BBM naik. Bayangkan orang tua kita semua. Kawan-kawan yang tadi mungkin antipati, mungkin dia merasa ini apa pula lagi demo-demo macam ni, buat jalan macet aja katanya. Padahal tak ada macet pada saat itu kan. Ini mengganggu jam kuliah kata dia kan. Tapi alhamdulillah dengan ajakan kita berteriak-teriak, alhamdulillah penuh. 2 bus, 3 bus penuh. Waktu itu kita demo lah ke ini. Sekarang ini kan perpustakaan, kemarin itu gedung DPRD Provinsi Riau. Kita demo lah sana, menuntut bagaimana masyarakat Riau ini menolak kenaikan tarif-tarif tadi secara bersamaan. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya. Betul, 2000-an. Iya. Jadi ketika di masa kuliah itu sudah mulai yang namanya memperhatikan keadaan masyarakat sekitar ya. Karena kan biasanya kalau mahasiswa tuh pikirannya tugas, datu entah yang lain lah, paham seorang lah kan warung. Iya. Warung, berbual. Iya betul. Kalau ini gitar, sudah mulai memikirkan sejak zaman kuliah, memikirkan kondisi daripada masyarakat. Betul Puan. Karena saya Puan, ada hobi saya mungkin yang jarang juga dilakukan oleh kawan-kawan. Itu saya hobi membaca koran. Jadi di asrama kampus UIR pada saat itu ada 3 koran. Ada Riau Pos, ada Republika, ada Kompas. Jadi kita baca tiap pagi. Habis kita baca Riau Pos, Kompas, ada Republika, kita diskusi lah, buat kopi kan, makan mie tadi. Berbincang ya. Berbincang. Jadi kita cerita nih, apa yang dibahas di headline Riau Pos? Masalah Riau, apa masalah nasional? Kita bahas lah. Dari situlah muncul ide-ide kita untuk melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, ini mungkin dasar kita yang melahirkan sikap kritis pada saat itu. Jadi maka saya ingat lah, hampir tiap bulan saya itu demo. Hampir setiap bulan bulan. Menyuarakan apa yang masyarakat rasakan ya. Betul. Karena memang itu tadi, kalau misalnya bukan mahasiswa, siapa lagi yang nak menyuarakan masyarakat? Kalau masyarakat yang langsung mungkin ada yang tak paham atau macam mana. Kemudian banyak Rizal, ketika itu terganggu tak jam-jam kuliah atau ketika itu sama apakah bisa seiring dengan apa yang Manju Rizal lakukan dengan pendidikan? Memang agak terganggu, Puan ya. Sebab kan yang namanya jadwal kita untuk demo ini kan jadwalnya dewan lagi dinas, dewan lagi paripurna. Jadi memang waktu kerja dia, memang waktu kuliah saya juga, memang agak terganggu. Tapi alhamdulillah, saya setelah demo atau sebelum demo saya coba meyakinkan dosen. Kalau saya ini memang melakukan ini sebagai tugas saya sebagai mahasiswa. Karena mahasiswanya kan gerakan ekstra parlementer. Kenapa kita harus mengingatkan pemerintah? Karena kadang-kadang pemerintah ini kan terlalu banyak program dia. Jadi dia kadang-kadang
skala prioritas itu kadang-kadang luput dari perhatian dia masalah-masalah yang tadi, macam kenaikan harga-harga kurang terpantau gitu kan, karena kegiatan tuh rutinitas gitu kan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya birokrasi gitu kan, dia luput dengan masalah yang inti tadi. Makanya kita muncul sebagai gerakan ekstra parlementer. Kita kan waktu itu berharap dewan ini vokal, tapi banyak juga dewan-dewan yang diam ya. Banyak diam. Karena mungkin nasi dingin, ngantuk dia kan. Iya, mbak kata lagu Iwan Fals kan, wakil rakyat harusnya merakyat ya, jangan tidur waktu bicara soal rakyat. Itu dia. Itu dia, baik. Kemudian Bang Juprizal, ketika kalau sekarang nih apa kegiatan-kegiatan yang sedang dijalani? Saya sekarang ini sebagai direktur di Pelabuhan Tanjung Buton. Saya alhamdulillah di pelabuhan kita sekarang ini ada ekspor cangkang sawit ke Jepang, ke Finlandia. Kemudian ada juga ekspor tisu ke Saudi, ke Uni Eropa. Kemudian ada juga ekspor pulp ke Eropa juga dari RAPP dan Indah Kiat. Artinya dalam kegiatan hari-hari ini kan sebetulnya udah ada kegiatan tersendiri bisnis, yang itu sifatnya pribadi ya, bisnis ya, usaha lah gitu ya. Kenapa akhirnya dari usaha ini tadi memikirkan untuk balik lagi berpolitik? Kalau istilahnya zaman masih dulu kan udah berpolitik juga kan. Nah, sekarang kenapa terpikir untuk balik lagi ke dunia politik ini? Karena puan saya melihat Riau ini belum pada jalur untuk kesejahteraan tadi. Saya belum menengok lagi Riau ini memperhatikan kondisi masyarakat yang sangat miskin tadi. Karena saya kan pergi ke Meranti, saya pergi ke Tanjung Kedabu, saya pergi ke Tanjung Sama. Saya berbual dengan masyarakat Meranti yang sekarang ini susah betul nak cari pekerjaan, ya kan? Sama masyarakat Sakai di Minas, di Duri begitu juga. Bahkan di Meranti itu 60% mungkin masyarakat ke Malaysia jadi TKI gitu kan. Karena susah betul cari kerja dah. Nah, sementara orang tuh kan 20 hari balik lagi, nanti masuk lagi ke sana, dan kebanyakan sebetulnya tidak legal kan. Iya, betul. Itu kan tidak banyak juga yang mereka dapatkan, tapi karena memang tak ada lagi pilihan lain, akhirnya itu dilakoni gitu. Itu dijalankan, padahal Meranti itu kan punya HPH HTI, hutan tanaman industri, dari anak-anak usaha PT RAPP. Nah, seharusnya itu ada 20% untuk masyarakat. Namanya hutan tanaman kehidupan dan hutan tanaman rakyat. Nah, setiap kakak di sana tuh harusnya dapat, ya kalau misalnya di sana ada 1.000 atau 10.000 hektar, 20%-nya kan 2.000 hektar. Itu dibagi ke masyarakat. Nah, per 4 tahun dia panen. Satu kali panen dia dapat 70 juta. Nah, itu kata kalau saya berdiskusi dengan manajemen PT RR Abadi, per 4 tahun dapat 70 juta. Nah, itu bisa dibagikan untuk per bulan kepada masyarakat tadi, 1,5 sebulan. Kalau 1 hektar, kalau 2 hektar bisa 3 juta sebulan. Kan cukup makan. Betul. Tinggal lagi mungkin untuk usaha yang lain, untuk anak dia bisa sekolah. Nah, inilah nanti kita akan ceritakan apa yang harus kita buat di Riau ini sehingga biaya sekolah, biaya pendidikan anak-anak di Riau ini tak lagi harus menjual tanah. Untuk mengkuliahkan anak tak harus lagi jual rumah. Betul. Gitu kan. Nah, begitu juga kesehatan. Sebetulnya masyarakat tuh udah tak sanggup lagi bayar bio BPJS. Tak sanggup lagi sebetulnya. Tapi itulah, banyak di antara mereka ini kalau sudah sakit BPJS tak ada, akhirnya jual tanah juga. Betul. Jual rumah juga. Daripada mati gitu dia kan. Akhirnya semua dijual gitu. Padahal itu adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan, kemudian kesehatan. Nah, ini akan kita bual nanti. Apa program saya sebagai calon DPD RI untuk hal ini gitu. Oke, itu dia. Kemudian tadi di awal kita berbincang, Bang Juprizal mengatakan bahwasanya Riau yang kaya ini ada daerah-daerah yang masyarakatnya justru kebalikan dari kata kaya tadi itu. Di mana-mana saja tuh Bang Juprizal? Kalau saya tengok yang paling ekstrim kemiskinan Meranti. Yang Meranti tadi itu ya. Kemudian yang kedua Rokan Hulu, tempat saya lahir. Kemudian juga saya tengok sebetul tak jauh-jauh
di kota Pekanbaru pun kita bisa tengok ya. Iya. Terutama di daerah pinggiran sungai, bantaran Sungai Siak gitu ya. Kita tengok kemiskinan di sana luar biasa. Kemudian juga di daerah seperti Kampar, ya, kemudian juga Rohil, kemudian juga kalau di dalam ya kemiskinan mungkin agak kurang jumlah dia, persentase dia mungkin Dumai lah. Tapi selain itu tuh menyebar kemiskinan. Di Riau ini orang miskin sudah sekitar saat ini di data 2023 kemarin itu udah hampir 400-an ribu. 400.000 yang miskin dari ya? 6,7 juta. 6,7 juta masyarakat, 400.000. Lumayan banyak juga tuh. Lumayan banyak. Yang tidak terperhatikan oleh masyarakat, Betul. oleh pemerintah istilahnya. Betul. Ya. Oke. Diperhatikan tapi perhatiannya itu masih Tidak fokus ya? belum begitu berpengaruh lah untuk meningkatkan taraf hidup mereka Iya, gitu iya. Belum istilahnya, belum kena terbantunya tadi itu. Masih selayang-layang aja. Selayang aja. Baik. Kemudian Pak Juprizal, Ya. kenapa tidak bergabung dengan partai? Kenapa akhirnya memilih sebagai DPD RI saja? Jadi Puan, saya dulu ini memang DPRD dari partai juga. Tahun 2009, 2014. Iya. Cuma memang saya menengok ya ketika kita di partai kan kita harus mengikuti semua aturan-aturan partai. Iya. Kita kadang-kadang dikontrol juga oleh ketua partai. Nah, kalau di DPD RI ini kan kita kan independen. Jadi kalau kita nanti membuat suatu pernyataan atau kita kritis kepada pemerintah, tanggung jawab itu berada pada diri kita sendiri. Kita tak bisa dikontrol oleh ketua partai gitu kan. Nah, gitu. Yang mengontrol kita hanya undang-undang. Jadi kita insya Allah bisa lebih vokal lah gitu kan. Ketimbang kita berada di partai, walaupun partai itu nanti teman-teman DPR RI itu adalah mitra-mitra saya juga gitu. Macam mana saya merangkul teman-teman di DPD RI yang lain, DPR RI yang lain, sehingga kita sama-sama bermusyawarat lah. Macam mana Riau ini bisa lebih bagus, kita lebih baik. Kita ini kaya betul Puan. Di bawah minyak, di atas ini minyak sawit. Betul. Ya kan? Belum lagi kita nanti cerita nanti kita nih punya gambut. Yang mana gambut itu sekarang ini sebetulnya gambut itu adalah satu-satunya karunia Allah untuk Riau ini. Dia bisa menambal kebocoran-kebocoran di ozon sana. Itu kalau dikelola oleh pemerintah Riau ini, kita bisa dapat dana insentif dari Eropa, dari Amerika gitu. Yang nilainya fantastis betul. Lalu kenyataannya macam mana? Selama ini belum ada dikelola. Belum ada. Padahal itu sudah ada di depan mata peluangnya kita. Ya Bang Peluangnya. Juprizal ya. Iya. Kemudian Bang Juprizal nih, sebelum kita berehat sekejap lagi nih Bang Juprizal, boleh sedikit kalau sokongan keluarga sendiri macam mana? Di tengah kesibukan ini pasti ada perhatian tuh terpecah-pecah ya. Betul. Memikirkan pekerjaan, memikirkan masyarakat. Kemudian keluarga macam mana? Mendukung tak? Alhamdulillah emak saya, anak-anak saya mendukung. Alhamdulillah. Support ya. Support. Kalau istri udah almarhumah. Iya. Setahun yang lalu. Jadi alhamdulillah keluarga semua mendukung. Mak saya, adik-adik, semua anak-anak mendukung. Insya Allah mereka memang berharap. Karena saya ini kan kalau sama anak-anak ini kan cerita kalau kita jalan gitu kan, coba tengok nak yang naik becak. Iya. Kita cerita tukang becak. Kita pergi ke Selat Panjang, kita tengok yang pakai becak. Pergi ke Jogja, kita tengok yang pakai becak gitu kan. Kita nampak jalan ada yang nukang di jalan, atau cleaning service, kita tengok, coba nak cari rezeki macam gitu nak. Itu untuk menghidupi istri dan anak-anak bapak itu. Mungkin anaknya kuliah gitu. Artinya orang tuh tetap berusaha dengan apa yang dia miliki. Tak dapat dengan akal dia, dengan fisik dia bisa. Dia nyapu kan, dia mengayuh becak tadi kan fisik dia. Iya, betul. Artinya dimanfaatkan semua yang kemampuan yang Allah kasih sama dia gitu. Masa kita yang sudah banyak fasilitas ini tak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kita harus qadirun alal kasbi, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan kita nak menggantungkan diri sama orang lain terus. Inilah menyebabkan kita ni nanti jadi bangsa pengutang. Ya kan, apa sikit kredit, apa sikit utang, apa sikit kredit, apa sikit utang kan. Sehingga kalau hutang, kata Rasulullah SAW, kita akan dilemahkan.
Kita bangsa ini jadi bangsa lemah. Kenapa? Utang banyak. Betul. Nah, itu. Jadi saya ajarkan anak-anak saya mandiri. Saya belajarkan anak-anak itu menabung. Nah, untuk apa? Nabung itu untuk membantu saudara. Kalau dah terkumpul nanti kita pergi ke rumah saudara kita. Ada yang butuh keluarga itu untuk bantu anak di sekolah. Saya suruh anak saya ngasih. Iya. Ada yang butuh untuk berobat. Saya suruh anak saya ngasih. Dah banyak tabungannya nak. Udah bisa ditengok tabungannya, bisa dibuka. Kalau dulu kita pakai kaleng. Iya, tak nampak ya. Sekarang dia pakai tas, pakai dompet. Iya. Nah, datang banyak nih. Ya. Ayo gitu. Salurkan gitu kan. Alhamdulillah. Jadi anak-anak tuh merasa dia pun ikut berjuang bersama kita gitu. Jadi dia nyokong kita juga gitu untuk perjuangan ini gitu. Alhamdulillah. Karena sudah ditanamkan tadi ilmu, istilahnya ditanamkan tadi kepada dia tuh pemahaman mengenai kehidupan yang dibutuhkan. Alhamdulillah. Apa sebetulnya? Ya. Macam gitu ya. Baik, Bang Jupri, kita nak berehat dulu sekejap ya. Pemirsa Rio TV, jangan di mana-mana, tetap saksikan Senandung Melayu. Kita bincang-bincang lagi dengan Bang Jupri sekejap lagi. Baik, Pak Cik, Cik Tuan dan Puan, terima kasih masih bersama kami, masih bersama dengan Puan Asma, dan juga kita masih berbincang-bincang dengan Bang Juprizal di Senandung Melayu. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang yang sangat menarik pada malam hari ini, Pak Cik, Cik Tuan dan Puan. Yang mana tadi yang saya katakan di awal, Bang Juprizal ini merupakan salah satu kontestan yang berjuang di DPD RI. Bang Juprizal, kita nih bincang-bincang lagi nih mengenai kedepannya lagi kan, istilahnya pemilihannya sekejap lagi kan ya. Sekejap lagi. Tak tergasa tiba-tiba dah 14 Februari 2024. Betul. Sebetulnya apa yang menurut Bang Juprizal sendiri dibutuhkan oleh Provinsi Riau ini? Iya, jadi Provinsi Riau ini kan provinsi yang kaya gitu. Cuma kaya kita ini kan semuanya dibawa ke pusat. Macam minyak kita. Iya. Kita kan dapat cuma kan 15%. Cobalah Puan Asma bayangkan kalau kita punya getah, iya kan? Iya. Kita suruhlah orang nakik getah kita. Kita dapat 15% yang punya getah, dia tukang takik dapat 85%. Macam mana perasaan kita? Mak kesal juga kan? Kesal juga kan? Inilah Riau. Kita punya minyak. Iya. Minyak kita dibawa 85% ke pusat, kemudian 15% untuk Riau. Sementara di Riau masih ada kemiskinan ekstrim, masih ada bayi-bayi yang stunting, bosong lapar. Betul. Masih banyak masyarakat kita yang tak punya rumah. Iya. Masih banyak. Saya tengok betul di Rokan Hulu kemarin waktu ninjau banjir, pasca banjir, banyak rumah-rumah tu dah teleng dah. Nak tertelungkup lagi. Tak terurus lagi. Tak terurus lagi. Saking dana tu tak ada ya. Tak ada dana. Jangankan tak nak mengapa rumah, makan sehari-hari je susah. Gitu. Ya. Jadi artinya ini kan PR. Nah, macam mana kita membawa uang kita ni, uang minyak yang dah dibawa ke pusat ni kita kembalikan lagi ke Riau. Di sini ada undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Iya. Inilah yang seharusnya diperjuangkan sama anggota DPD ni. Betul. Macam mana kita sebagai pemilik minyak ini dapat lebih banyak. Kalau pemilik itu namanya minimal 50% lah. Iya. Adilnya sebetulnya segitu ya, 50-50 ya. Minyak. Yang kedua, sawit. Kita belum dapat DBH sawit, DBH CPO masih 0. Kemudian yang ketiga HPH HTI, sawit 4 juta hektar. HPH HTI lebih kurang 3 juta. Belum dapat juga. Belum ada kejelasan sama belum sekali. Ada. Sebetulnya barang tu ada belum turun atau macam mana? Atau yang pusat tu diam-diam aja? Ada, tapi tak turun karena gini, ini harus diperjuangkan. Iya. Harus ada anggota DPR RI yang berjuang, harus ada anggota DPD RI yang memperjuangkan. Karena nanti DBH inilah dana bagi hasil ini digunakan dia untuk pendidikan tadilah, sehingga pendidikan masyarakat ini bisa gratis. Betul. Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kalau dia misalnya nak ke perguruan tinggi universitas yang kampus yang swasta, dia dibagi beasiswa sama daerah. Kalau negeri pun dia dibagi juga biaya gitu. Bahkan sebetulnya kan macam tiket anak-anak itu, kemudian sewa kos dia pun, buku dia pun dibayar oleh daerah gitu. Seperti anak-anak di Papua macam gitu. Mereka dibiayai semua oleh daerah gitu. Yang kedua, kesehatan. Kita tak bayar lagi BPJS. Karena daerah kita punya Jamkesda, jaminan kesehatan daerah. Kalau kita punya KTP Riau dah cukup dah. Kita bawa KTP Riau aja, kemana pun kita bisa berobat.
kita dibayarkan oleh daerah gitu. Itulah gunanya dana bagi hasil itu. Nah, dan itu yang nak diperjuangkan. Itu yang nak saya perjuangkan, insya Allah. Iya. Dan saya yakin tuh bisa. Optimis ya. Optimis karena saya pernah perjuangkan di Siak. Nah, saya pernah perjuangkan di Siak. Kalau tak silap saya ada mendapat informasi kalau Bang Juprizal ini merupakan salah satu inisiator Perda Zakat di Kabupaten Siak. Betul sekali. Macam mana ceritanya tuh? Jadi waktu itu kami berbuat-buat lah di DPRD Siak, ya kan. Saya cakap begini, di Siak ini kan banyak juga keluarga miskin. Ya kalau yang kaya tak payahlah. Dia bisalah bayar uang kuliah anak dia, bayar UKT kan. Tapi yang miskin macam mana? Waktu itu kita mau buat program satu rumah tangga miskin, satu sarjana. Dari mana kita cari duit? Ayolah kita buat perda zakat. Nah, waktu itu ada kawan-kawan setuju, ada yang tidak. Ibaratnya kalau perda zakat nih, ini tak ada apa-apa untuk kita nih dah. Bukan untuk kita, kata saya. Ini untuk masyarakat. Amal jariah. Iya, betul. Alhamdulillah banyaklah kawan-kawan yang tertarik. Nah, kita waktu itu kita runding-runding, kita lobby-lobby, alhamdulillah tertarik. Nah, hasilnya kan Ustadz Abdul Somad kan sering tuh. Dia kan Ustadz Abdul Somad membanggakan lah. Di Riau ini ada perda zakat khususnya di Kabupaten Siak yang pertama membuat. Sampai sekarang ini Puan kita dapat 24 miliar setiap tahun dari zakat itu. Dari situlah kita membantu rumah tangga miskin, membantu kaum duafa, kemudian beasiswa untuk anak-anak yang tadi berada di bawah garis kemiskinan gitu. Nah, sampai sekarang masih berjalan? Masih berjalan. Alhamdulillah. Iya. Kemudian visi misi kira-kira apa yang dicanangkan nih untuk istilahnya meyakinkan masyarakat bahwasanya ini sudah saatnya nih tokoh muda Riau ini kita percayakan. Iya. Jadi Puan, Riau ini kalau saya tengok macam mana ya, sedih betul saya. Kita ini penduduk 6,7 juta masyarakat ya. Tapi ibu kota kota kabupaten masih 12. Kalau kita tengok Sumatera Barat sudah 21. Kabupaten kota dia. Kemudian Sumatera Utara sudah 40. Artinya kita ini tak dimekar-mekar lagi. Iya. Nah, inilah yang harus saya perjuangkan. Kalau semakin banyak kabupaten, semakin banyak kota, semakin banyak yang melayani masyarakat. Betul. Contoh Gunung Saliran Darussalam, di Kampar Kiri sana. Sejak tahun 2001 sampai sekarang tak berhasil. Mandau, Bengkalis. Orang Bengkalis Pulau takut betul Mandau lepas. Kenapa? Karena kami tak punya minyak nih Pak Job. Saya cakap sama mereka, Pak, memang Bengkalis Pulau tak punya minyak. Minyak ada di Mandau. Tapi kan bisa kita buat BUMD yang mengelola minyak di Bengkalis. Nanti dalam BUMD macam Bumi Siak Pusako kalau di Siak ya, kita bagi saham 50% untuk Bengkalis Pulau, 50% untuk Mandau. Kan adil? Betul. Nah, setiap tahun kalau ada dividen dia bagi 2. Kan adil? Iya. Nah, ini yang kita inginkan. Macam di Siak, alhamdulillah. Ya, yang di Zamrud, blok CPP blok yang di Zamrud, ya, itu sekarang minyak itu sudah 100% dikelola oleh pemerintah Kabupaten Siak. Nah, ini kan luar biasa. Iya, betul. Langsung menjadi pendapatan asli daerah gitu. Nah, ini yang akan kita perjuangkan di Riau. Bagaimana pemekaran ini terjadi? Kemarin petang kemarin saya berdialog di Tapung, Tapung Raya gitu. Iya. Masyarakat Tapung juga miris betul loh. Menangis waktu itu cerita kepada saya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Kami di sini Datuk kata dia, kebetulan yang berkumpul itu datuk-datuk adat. Kami di sini ini kaya Datuk. Ini di atas ini Tapung Raya, Tapung Hulu, Tapung Hilir semua ini semua sawit. Iya. Tapi kami tak dapat bagian dari sawit nih. Plasmanya tak ada. Plasma 20% dari sawit itu Puan harus dibagi ke masyarakat setempat. Itu tak ada. Tak ada. Hanya ada waktu itu PT P5 di Senaman Nenek, Desa Senaman Nenek. Perusahaan lain belum ada membagikan. Kemudian di Tapung ada minyak. Tapi dia tak dapat apa-apa dari minyak itu. Semua dibawa ke pusat kan? Iya. Nah, ini yang kita perjuangkan ke depan. Macam mana setiap ada HGU sawit, masyarakat dapat 20% sawit. Saya pernah perjuangkan di Siak namanya Koperasi Rimba Mutiara. 1.200 kakak dapat 2.400 hektar. Jadi 1 kakak dapat 2 hektar. Sebulan masyarakat tuh dia tak pernah nanam sawit, tak pernah memupuk sawit, tak pernah memanen sawit, tapi dapat bagi hasil dari koperasi dia
5 juta sebulan. Sebulan. Ini hak masyarakat Riau. Bayangkan kalau yang 4 juta hektar tadi dibagikan 20%-nya untuk masyarakat Riau, udah 500.000 hektar Puan. Dah tak ada lagi orang miskin di Riau. Betul tak? Iya, betul. Itu baru dari sawit. Belum lagi dari akasia. Iya. Rara abadi naik RAPP. 20% juga. Belum lagi dari HGU kelapa yang ada di Inhil. Iya. Tembilahan. Itu kan juga harus dibagi ke masyarakat setempat, 20% juga. Iya. Ini yang harus diperjuangkan. Betul. Di samping pemekaran wilayah ya yang harus terus diperjuangkan, macam Inhil Utara, Inhil Selatan dah terlalu jauh dah. Kemudian Rumbai Pesisir ini kan dah terlalu padat. Ini harus ada kota baru gitu. Kemudian juga Tapung, ya, kemudian juga Rokan Darussalam, kemudian juga Ujung Tanjung kalau di Rohil. Ini harus diperjuangkan gitu. Supaya jarak antara kampung-kampung kita dengan pusat-pusat kabupaten itu semakin dekat. Betul. Ini bayangkan desa sana yang paling jauh di Gemma sana. Iya. Di pucuk-pucuk udah dekat Bukit Barisan sana, itu ke ibu kota Kampar, kota Bangkinang itu kan berapa jam? 7 jam. 7 jam. 7 jam. Udah sama kita nak pergi ke provinsi jiran ya. Betul. Menghabiskan duit berjuta-juta untuk mengurus KTP aja. Bayangkan Puan. Betul. Betapa susah masyarakat nak ngurus KTP pun berjuta-juta. Kenapa? Karena jarak antara kampung kita dengan ibu kota kabupaten terlalu jauh. Makanya dengan pemekaran kan lebih dekat. Nah, dari Sungai Subayang ke Gunung Sailang kan dekat betul. Iya. Tak jauh gitu. Betul. Jadi dia bersampan paling 1 jam, kemudian naik ke darat. Kalaupun dia misalnya naik ojek dan sebagainya, paling-paling setengah jam sampai deh ke ibu kota kabupaten gitu kan. Tak begitu mahal biaya dia kan. Kemudian Bang Juprizal, kalau Bang Juprizal memandang sendiri dari, pasti Bang Juprizal ini sudah apa ya istilahnya, dah berkeliling lah Riau ini untuk menengok kondisi masyarakat sekitar. Betul. Kira-kira nih daerah mana-mana saja yang menurut Bang Juprizal ini wajib sudah harus dimekarkan? Iya, kalau saya tengok yang paling wajib tuh Kampar. Kampar ya. Karena Kampar. Saking luasnya saking Kampar. Luas Kampar. Kemudian yang kedua tentu Rokan Hilir. Kemudian Rokan Hulu yang sangat juga jauh. Bayangkan Rokan Hulu itu perbatasan dengan Sumatera Utara. Iya. Itu kan jauh betul. Kemudian juga Pekanbaru ini terlalu padat. Betul. Memang dia dekat. Tapi istilah dia terlalu banyak antrian. Di Disduk Capil antrian, di Samsat antrian, di Beng-Beng antrian, betul tak? Betul. Iya. Ini harus dimekarkan, gitu, harus dimekarkan. Kenapa? Karena memang kalau di Jepang satu pelayan itu, ya kan paling banyak dia melayani 2 orang. Jadi semakin banyak yang melayani, semakin banyak yang terlayani. Terlayani, gitu. betul. Karena pemimpin itu kan kata Rasulullah, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin kalian tuh yang melayani kalian. Betul tak? Betul. Sekarang kan kita nak dapat layanan pun susah. Orang kadang bermalam di Bangkinang. Dari Gemma sana, nak ngurus KTP aja. Harus bermalam pula dia kan. Kasihan betul lah kita ni kan. Sama jugalah kalau kita ke Tanjung Samak. Dari Selat Panjang, 4 jam. Menyeberang lagi ya? Menyeberang. Iya kan? Berarti kan harus ada daerah-daerah baru. Harus ada kantor bupati baru, RSUD baru, ya harus ada sekian puluh dinas baru. Berapa banyak SN yang direkrut kan? Iya betul tak? Betul. Ada RSUD baru, rumah sakit baru, kantor camat baru, kantor desa baru, SMA baru, ratusan SD baru, SMP baru. Itu semua kan akan mendatangkan cocktail effect bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut gitu. Inilah gunanya pemekaran gitu. Kalau di sana ada DPRD, dia akan ada yang memikirkan daerahnya masing-masing gitu. Ini orang Bangkinang, mana pernah dia pergi ke Gemma sana? Betul kan? Iya. Jangankan untuk tahu kondisi masyarakat, berkunjung aja mungkin agak susah ya. Susah, karena jauh gitu kan. Karena jauh tadi itu. Dia merasa lebih dekat lagi ke Jakarta, 1,5 jam kata dia. Kalau Gemma lama betul, sakit pinggang naik mobil kata dia kan. Iya, Masya Allah. Jadi memang ketika berkeliling Provinsi Riau ini memang betul-betul ditengok apa yang masyarakat butuhkan. Jadi Bang Juprizal ini memandang bahwasannya ketika pemekaran ini dilakukan justru
justru itu akan memudahkan daerah tersebut untuk berkembang lebih baik lagi ya. Mematahkan istilahnya, kalau istilahnya kita menengok daripada keadaan sekarang ini kan, yang si Kabupaten A ini takut nak melepas ini, takut pendapatan asli daerahnya berkurang atau macam mana. Wilayah kekuasaannya berkurang. Iya, sebetulnya itu bisa diatasi ya, ada solusinya ya. Ada solusi. Tapi karena itu tadi, karena egois mungkin ada, jadi masyarakat yang terdampak akhirnya. Masya Allah, luar biasa sekali istilahnya. Pemikirannya macam gini nih sebetulnya Bang Juprizal. Masyarakat tidak memahami. Dengan hadirnya Bang Juprizal ini, termasuk saya sendiri yang mengetahui ternyata macam ginilah kondisinya. Inilah kondisi Riau. Inilah kondisi Riau ya. Bayangkan Puan Asma, kalau kita dari Jogja kita ke Solo. Jarak-jarak 1 kilo 2 kilo dah ada bupati baru, kantor bupati baru, udah ada kantor DPRD baru. Kenapa? Karena di Jawa sana pemekaran itu mudah. Bahkan di Papua itu 1 tahun kemarin itu 8 provinsi baru, bukan kabupaten lagi, 8 provinsi baru dibuat. Kenapa kita nahan-nahan? Kenapa kita tak perjuangkan? Kenapa kita tak mau melepaskan kekuasaan kita? Seolah-olah ini boleh kekuasaan saya besar. Nanti kalau dia pecah, dia mekar, nanti saya makin miskin nih. Itu persepsi yang salah. Kita buat kabupaten baru, kita dapat namanya dana bagi hasil dari pusat. Kita dapat dana otonomi daerah. Kita dapat nanti anggaran-anggaran dari kementerian untuk kabupaten kita. Bayangkan Sumatera Barat, APBD dia 16 triliun, padahal penduduk dia tinggal 5 juta. Riau, penduduk Sumatera Barat dah banyak ke Riau dah. Penduduk Riau sekarang bertambah 6,7 juta, tapi APBD masih 10 triliun. Bayangkan, tak berimbang. Sumatera Utara, ya, APBD-nya di atas 20 triliun. Jakarta 80 triliun. Papua 60 triliun, penduduknya cuma 2 juta. Kenapa? Karena DBH-nya tinggi. DBH dia untuk emas itu tinggi. Makanya kita harus menuntut ini. Inilah gunanya Dewan Perwakilan Daerah. Dia tidak mewakili partai, tapi dia mewakili daerah dia gitu. Dia harus berjuang untuk daerah dia. Jangan sibuk berjalan-jalan aja. Iya betul. Istilah zaman bahasa Kenyanya flexing ya, flexing. Jangan nak sibuk flexing ke sana kemari. Tengok masyarakat ni, tengok. Iya. Kadang-kadang jangankan masyarakat yang jauh dekat pelosok desa, masyarakat sebelah rumahnya kadang-kadang tak terpandang. Baik, kemudian Bang Juprizal, andai kata nih Bang Juprizal, kita akan mendoakan yang terbaik juga untuk abang nih. Amin. Ketika andai kata nih insya Allah Bang Juprizal nih boleh duduk di DPRD RI, apa yang pertama kali akan Bang Juprizal lakukan ini di Provinsi Riau? Yang pertama, saya insya Allah akan mengadakan nanti Kongres Riau. Kongres Riau. Tapi bukan Kongres Rakyat Riau. Rakyat Riau yang ketiga. Tapi bukan macam dulu lah. Dulu kan orang Hatta Brani Rap menuntut merdeka. Kemudian waktu itu Ibu Maimunah Umar menuntut dia supaya otonomi khusus. Saya tidak. Saya ingin Kongres Riau nanti itu bagaimana kita mengembalikan hak-hak Riau, kekayaan Riau kepada masyarakat Riau sendiri. Kita sebagai daerah penghasil mendapatkan jumlah yang wajar, persentase yang wajar gitu. Jadi itu kita suarakan bersama-sama kepada pemerintah pusat, dan saya sebagai wakilnya siap untuk memfasilitasi itu gitu kan. Kemudian yang kedua, saya ingin nanti memang kita memperjuangkan pemekaran itu. Kemudian yang ketiga, kita ingin nanti seluruh perusahaan-perusahaan yang di Riau ini, yang HGU Sawit, yang kemudian HPHTI, kita melakukan pengukuran ulang terhadap lahan-lahan mereka. Kalau dia berlebih, dia harus dikembalikan kepada masyarakat setempat. Kalau yang sudah pas ukuran dia, mana dia 20%, bagikan ke masyarakat. Jangan sampai ditahan-tahan. Hak masyarakat ini sebetulnya dibuat undang-undang itu agar masyarakat itu sejahtera. Kan tak wajar satu orang manusia di Republik ini, di Riau ini menguasai sekian juta hektar. Sementara ada satu masyarakat, ada satu keluarga tak punya rumah, tak punya tanah. Alangkah tidak adilnya negeri ini. Padahal negeri ini adalah negeri yang kaya gitu. Betul tak? Negeri-negeri yang kaya. Jadi oleh karena itu kita sebagai wakil rakyat, kita sebagai pemimpin, kita aturlah ini baik-baik. Macam mana rakyat yang susah ini dibantu sama yang kaya ini. Itulah fungsi kita ini untuk mensejahterakan rakyat. Kita sebagai khalifah
sebagai pemimpin mensejahterakan rakyat nih. Jangan dibiokan gitu. Iya. Kalau dibiokan, Allah marah sama kita. Berarti kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan terhadap negeri kita ini yang kaya ini gitu. Oh, luar biasa sekali. Kita istilahnya kita belajar juga dari yang lalu-lalu macam mana Kepulauan Riau itu berusaha untuk melepaskan diri karena untuk memikirkan masyarakatnya yang mungkin kalau nak urusan segala macam harus menyeberang jauh ke Pekanbaru. Itulah yang seharusnya sekarang nih Riau lakukan juga ya. Memerdekakan, istilah bukan memerdekakan ya, memekarkan daerah-daerah yang kita berikan kuasa kepada mereka yang lebih paham daerahnya kebutuhannya apa, macam betul, gitu kira-kira ya. Betul. Wah, kalau misalnya ketika berkeliling daerah di Provinsi Riau, apa nih yang selalu Bang Juprizal suarakan kepada masyarakat? Saya memang tipikal politisi yang tidak suka menebar baliho. Saya suka berjumpa dengan masyarakat. Jumpa langsung. Ya? Saya berdialog. Tadi saya baru saja pulang dari desa Pulau Gadang namanya. Di Kampar, di tempat Kampung Patin. Di mana kemarin Kampung Patin, di mana kemarin Menteri Pariwisata kita memberikan penghargaan kepada Kampung Kepatin nih, kampung wisata gitu kan. Dia punya produk namanya patin, salai patin, sampai diekspor ke Singapura, ke Malaysia kan. Kemudian daerah dia ada Raja Ampat, ya kan. Banyaklah tempat di sana yang bisa dikunjungi gitu kan. Nah, saya berdialog dengan mereka. Saya tanya, ini daerah dikasih penghargaan tingkat nasional sebagai kampung wisata. Apa yang sudah dibangun pusat di sini sebagai daerah wisata? Kampung wisata terbaik. Belum ada, Pak. Ternyata belum ada. Belum ada. Ini siapa yang bangun? Ini yang bangun swasta, Pak. Kami yang bangun. Maksud saya nih, negara itu hadirlah di tengah masyarakat. Jadi inilah gunanya wakil. Tak mungkin masyarakat Pulau Gadang itu sampai Pulau Godang itu sampai ke Jakarta mengantar proposal. Kitalah wakilnya nanti akan memperjuangkan bagaimana fasilitas pariwisata itu ada di sana gitu. Kita memperjuangkan, ini contoh. Ini baru bisa kita lakukan kalau kita hadir tengah masyarakat. Kita berdialog, tahu kita daerah ini masalahnya, daerah ini dia masalahnya. Kita cari solusi, gitu kan? Saya solusi. Saya berpikir juga macam mana kemarin banyak daerah-daerah yang mau dimekar yang cakap tak bisa mekar-mekar gitu kalau tak diperjuangkan di pusat, Pak. Kita harus juga melobi anggota-anggota DPR RI yang lain. Kalau kita udah ada nama itu, insya Allah bisa. Tadi perda zakat itu saya harus meyakinkan kawan-kawan. Betul, meyakinkan dari satu orang ke orang lain ya. Ada yang nyakap sama saya. Udahlah Pak Juprizal, Pak Ustadz, kita tak usahlah lagi perda zakat. Kita buat perda wallet aja, banyak duit kata dia kan. Kalau perda zakat ini tak ada duit ini katanya. Padahal perda zakat itu adalah untuk mencari duit bagi masyarakat kita yang susah gitu. Jadi kadang-kadang pola pikir ini yang harus kita rubah. Jadi Puan, saya dalam mengopi di kedai-kedai kopi di tengah masyarakat itulah saya mendapatkan semacam rasa, taste, ada rasa kita itu sebagai orang Melayu. Ada rasa kita itu daerah kita ini memang betul-betul bertuah lah gitu. Ternyata masyarakat gitu tak juga minta banyak-banyak di pemerintah ini. Dia tak minta istilahnya dia tuh dapat mobil, dapat rumah, tidak. Dia sederhana aja. Artinya apa? Iya, tolonglah Pak, di kampung kami jalannya dibangun. Dia minta jalan. Tolonglah Pak, listriknya masuk ke kampung kami. Dia masak listrik. Padahal listrik pun dia bayar juga kan? Bukan gratis juga kan? Nah, siapa yang akan memperjuangkan? Kalau tak ada wakil yang datang ke sana, wakil cuma meletak baliho di simpang-simpang. Apa mungkin dia bercakap dengan baliho itu? Dia senyum aja kan? Tak ada menanggapi sikit pun. Itu yang terjadi selama ini. Lebih banyak lagi baliho daripada orang yang datang ke sana. Baik, kalau boleh tahu Bang Juprizal ini nomor berapa, Bang?
Saya nomor 13. Nomor 13 ya. Nomor DPR. keramat. Nomor keramat. Oh iya pula ya nomor 13 Nomor ya. 13 nomor keramat. DPRD RI nomor 13. Terakhir nih Bang Juprizal, bolehlah Bang Juprizal yang mengajak masyarakat. Karena yang saya pandang nih dari apa yang dah Bang Juprizal bayangkan untuk Provinsi Riau, apa yang dah Bang Juprizal tengok kondisi dan ingin perjuangkan untuk Provinsi Riau, macam mana meyakinkan masyarakat supaya masyarakat juga mensokong supaya apa yang sebetulnya masyarakat Provinsi Riau butuhkan ini terwujud segera. Silakan Bang. Ya, ya masyarakat Riau yang kami cintai, saudara-saudara saya, sanak pemilih kami semuanya di Provinsi Riau, ada teman-teman kami seperjuangan dari Majelis Zikir Al-Hidayah, ada saudara-saudara kami dari Muhammadiyah, dari kemudian kiai-kiai tradisional NU yang sudah kami datang ke pondok-pondoknya, kemudian juga teman-teman kami dari Cipayung Plus, ada HMI, kami, IMM, kita sudah berdialog. Mari kita sama-sama ajak masyarakat, kita edukasi masyarakat bahwasanya 2024 ini adalah tahun kebangkitan. 100 tahun sebelum ini 1924 dan sekarang 2024, 100 tahunnya adalah tahun kebangkitan. Ini adalah saatnya Riau berjaya. Inilah saatnya kita memperjuangkan pemimpin-pemimpin yang terbaik akan lahir di Riau, akan lahir di tingkat nasional, yang akan membawa masyarakat lebih baik, agar masyarakat ini mendapatkan hak-haknya. Kalau kewajibannya dia sudah bayar pajak, ya kan, dia bayar listrik, dia bayar pajak, dia beli makan pun dia bayar pajak, ya kan, dia beli rokok pun dia bayar pajak, dia beli BBM pun dia bayar pajak. Tapi hak dia belum dibagi, dia belum dapat jalan yang mulus, dia belum dapat listrik yang terang, dia belum dapat makanan yang selesa kan, yang nikmat kan, karena harga beras masih mahal, kita masih impor kan. Nah, inilah kita gunanya ada wakil yang akan memperjuangkan Riau ini ke depan. Karena Riau yang kaya ini bukan hanya dalam sebutan, tapi Riau yang kaya ini harus dirasakan oleh seluruh masyarakatnya, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama. Yang penting dia warga Riau, berkata Riau, dia wajib kita sejahterakan. Luar biasa sekali. Kita aplaus dulu untuk Bang Juprizal nih. Masya Allah, Pak Cik Cik Tuan dan Puan. Jangan lupa nomor 13 Bang Juprizal STHI SHMH. Terima kasih. Terima kasih Bang Juprizal dah hadir malam hari ini, dah berbagi informasi juga, dah bagi pengetahuan, pengalaman juga kepada saya, kepada masyarakat, kepada pemirsa Senandung Melayu. Mudah-mudahan terbuka lah mata batin dan pikiran daripada masyarakat supaya apa yang kita bincangkan tadi ini adalah untuk kebaikan masyarakat Provinsi Riau ya. Baik Pak Cik Tuan dan Puan, demikian bincang-bincang kita dengan tokoh muda Provinsi Riau pada malam hari ini. Akhirnya saya Puan Asma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.